Yang berikutnya adalah bagaimana cara memperoleh perizinan sebagai penyelenggara mau sekaligus merupakan pengusaha toko bebas bea. Nah, di sini sekarang cerita prosedur ya. Secara prinsip, setiap orang badan hukum yang ingin mendirikan toko bebas bea itu mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai. Nah, permohonan ini dilakukan melalui media elektronik yang kita sediakan, yaitu di dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW), atau dapat juga dilakukan secara tertulis, ya juga langsung. Berarti ya ini ada sedikit perbedaan. Kalau untuk melalui sistem yang disediakan INSW tentunya lebih cepat prosesnya. Nah, pengusaha yang akan mendirikan toko bebas bea ini ya, syaratnya yang pertama adalah harus sudah melakukan registrasi kepabeanan dan memiliki izin usaha. Ya, kalau sekarang cukup dengan menggunakan NIB, nomor induk berusaha, yang di situ diisi melakukan kegiatan impor dan ekspor. Kemudian memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam terkait dengan toko bebas bea. Ada beberapa persyaratan fisik dan administratif harus dipenuhi ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri detailnya di buku yang saya sediakan berupa e-book. Nah, kemudian pengusaha ini mengajukan permohonan tadi dijelaskan kepada menteri melalui Kanwil atau kepala KPU BC ya, itu tergantung dari lokasinya. Kalau lokasi terdekat adalah KPU, kantor pelayanan utama, maka diajukan melalui KPU. Kalau tidak ada KPU di situ, berarti melalui Kanwil. Itu kalau mengajukan permohonan melalui INSW. Misalnya kalau di Batam, yang karena di Pengawasan Batam, berarti permohonan kepada Menteri melalui KPU. Kalau misalnya di sekitar bandar yang di lokasi yang wilayahnya di bawah kantor pelayanan utama Soekarno-Hatta misalnya, untuk bandara Soekarno-Hatta, maka permohonan melalui kepala kantor pelayanan utama Soekarno-Hatta. Itu kalau ajuan secara online atau melalui sistem INSW. Kalau permohonannya dia juga secara tertulis, maka permohonannya melalui kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terdekat. Ya. Nah, kemudian diajukan nanti karena diajukan melalui sistem, maka nanti sistem komputer pelayanan juga memberikan respon melalui INSW, ya, melalui INSW. Kemudian setelah mendapat respon seperti itu, nanti akan dilakukan pemeriksaan atau penilaian dokumen dan pemeriksaan lokasi. Jadi untuk pengajuan permohonan TBB ini sama dengan pengajuan jenis tempat penimbunan berikat lainnya, yaitu setelah mendapatkan respon dari INSW, maka nanti akan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan lokasi ya, untuk memastikan apakah persyaratan administrasi telah dipenuhi dan juga mengecek persyaratan fisik ke lokasi. Kalau dalam konteks toko bebas bea ini nanti apakah ada ruang penyimpanan, apakah ada ruang penjualan, apakah lokasinya jadi satu atau terpisah, apakah sudah ada tempat-tempat pemeriksaan fisik yang disediakan oleh pengusaha. Nah, nanti akan dilakukan pengecekan di situ oleh pegawai pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Nah, kemudian diterbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. Nah, pemeriksaan lokasi ini itu dilaksanakan paling lama 3 hari setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi yang dilakukan pada permohonan. Artinya ini ada pembatasan di lokasi karena pemerintah ingin menyertakan izin dan juga mempercepat proses perizinannya, maka di sini harus ada kerjasama antara pengusaha yang menginginkan perizinan fasilitas dengan pemerintah yang adalah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dibatasi pemberitahuan SIA 3 hari setelah pernyataan kesanggupan barang. Nah, setelah selesai penalokasi dan penelitian fisik, maka dibuatkan yang namanya berita acara pemeriksaan lokasi. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap dilakukan di kantor wilayah atau kalau di konteks di dalam plan utama di kantor plan utama. Nah, ini ada kewajiban dari pengusaha yang mengajukan perizinan untuk melakukan presentasi atau paparan kepada kepala kantor wilayah atau kepala KPU. Ya, di sini presentasi ini dilakukan untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan penyelenggaraan perusahaan, misalnya proses bisnis pemasukan barang, proses bisnis pengeluaran barang dari gudang, proses bisnis perpindahan barang dari gudang ke ruang penjualan. Nah, itu juga nanti akan dijelaskan proses bisnis, misalnya penjualan barangnya seperti apa, nanti dijelaskan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan kalau menggunakan skema fasilitas ini apa bagi perusahaan. Jadi secara prinsip di dalam paparan ini perusahaan harus bisa meyakinkan bea cukai bahwa pengusaha memang membutuhkan fasilitas ini untuk kepentingan bisnisnya yang lebih menguntungkan. Nah, untuk paparan ini diberikan ketentuan bahwa harus dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan. Ya, di sini anggota direksi perusahaan memberikan penjelasan. Jadi dari level manajemen nanti akan memberikan paparan kepada kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama. Nah, terkait dengan waktu, pemaparan ini dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi yang dibuat oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Ya, jadi 3 hari batasnya ya. Ya, setelah bisa juga nanti setelah BAP hari berikutnya langsung paparan juga boleh. Tentunya ada komunikasi nanti antara pengusaha dengan Kanwil terkait dengan kapan waktu untuk melakukan paparan, karena di sini kalau terkait paparan harus ada kesiapan dua pihak, yaitu pihak pemohon pengusaha dan pihak dari pejabat di Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun kantor pelayanan utama. Nah, di sini dibatasi waktu paling lama itu 3 hari kerja ya harus melakukan paparan. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah lewat 3 hari kerja perusahaan tidak melakukan paparan juga? Nah, kalau kondisi terjadi, yaitu pada saat jangka waktu terlampaui sementara paparan belum dilakukan, maka nanti kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama akan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan. Nah, di sini memang waktu diatur secara ketat ya, baik bagi pengusaha maupun bagi bea cukai. Pengusaha dibatasi waktu 3 hari kerja harus melakukan paparan, kalau enggak ditolak. Bagaimana dengan bea cukai? Nah, bagi bea cukai diberi kewajiban berdasarkan PMK bahwa kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama harus memberikan keputusan paling lama 1 jam setelah pemaparan selesai dilakukan oleh wakil direksi perusahaan. Nah, di sini ada waktu 1 jam nih bagi Kakanwil untuk memberikan keputusan, baik itu keputusan setuju atau menyetujui permohonan maupun penolakan. Nah, waktunya diberikan oleh PMK hanya 1 jam. Tentunya sebelumnya ada proses panjang yang dilakukan ya, penelitian dokumen yang 3 hari. Nah, pada saat Kakanwil menyetujui permohonan, maka akan diterbitkan surat keputusan penetapan toko bebas bea yang ditandatangani oleh Kakanwil atas nama Menteri Keuangan atau ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri Keuangan. Nah, kalau ditolak, maka menyampaikan surat penolakan
disertai dengan alasan. Jadi pengusaha tahu alasan kenapa permohonannya ditolak. Demikian merupakan prosedur perizinan untuk mendapatkan izin sebagai toko bebas bea.